Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kita hingga saat ini. Di sore hari yang penuh berkat ini, kita kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kita dan terang bagi kehidupan kita. Renungan hari ini mengingatkan kita tentang makna sejati dari kasih dan kesetiaan dalam pernikahan, serta hubungan yang Tuhan telah kuduskan. Kita seringkali tergoda untuk mengukur kebahagiaan dari hal-hal duniawi, seperti harta dan kesuksesan, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kekayaan sejati terletak dalam kasih yang tulus, perhatian, dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu sore hari ini. Tuhan, kami mohon hadirat Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami agar kami dapat memahami setiap pesan yang Engkau sampaikan melalui renungan ini. Ajarkan kami untuk semakin mengasihi, menghargai, dan setia kepada pasangan, keluarga, serta orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, mengubah hati kami, dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sore ini diambil dari Matius 19 ayat 6 berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ia mulai dari tidak ada apa-apanya, bekerja sebagai kuli bangunan, hingga akhirnya berhasil menjadi kepala bagian. Kemudian, ia membentuk tim pekerja tersendiri yang akhirnya berkembang menjadi sebuah perusahaan konstruksi. Sang istri yang mendampingi pria ini sejak ia masih menjadi kuli bangunan, semakin hari tampak semakin tua. Tubuh yang dulunya langsing, sekarang tampak kasar berotot, kulit pun tidak sehalus dulu. Dibandingkan dengan beribu wanita cantik di luar sana, ia tampak terlalu sederhana dan pendiam. Kehadirannya senantiasa mengingatkan sang suami akan masa lalu yang sukar. Sang suami berpikir, inilah saatnya pernikahan ini berakhir. Ia menabungkan uang sebesar 1 miliar ke dalam bank istrinya, membelikan sebuah rumah di kota untuknya. Ia merasa dirinya bukanlah suami yang tak berperasaan. Dengan mempersiapkan bekal bagi hari tua istrinya, ia merasa lebih tenang. Akhirnya, ia pun mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Sang istri duduk berhadapan dengannya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, ia mendengarkan alasan sang suami mengajukan perceraian. Tatapannya tetap teduh dan tenang. Ketika hari sang istri pergi dari rumah pun tiba, sang suami membantunya memindahkan barang-barang ke rumah baru yang telah disiapkan untuknya. Maka, berakhirlah pernikahan yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun itu. Sepanjang pagi itu, hati sang suami sungguh tidak tenang. Menjelang siang, ia pun terburu-buru kembali ke rumah tersebut. Namun, ia mendapati rumah tersebut kosong. Sang istri telah pergi. Di atas meja tergeletak kunci rumah, buku tabungan berisi 1 miliar rupiah, dan sepucuk surat dari istrinya. Saya pamit, pulang ke rumah orang tua saya. Semua selimut telah dicuci bersih, dijemur di bawah matahari, dan kusimpan di dalam kamar belakang, lemari sebelah kiri. Jangan lupa memakainya ketika cuaca mulai dingin. Sepatu kulitmu telah kurawat semua, jika rusak, bawa ke toko sepatu di sudut jalan untuk diperbaiki. Kemejamu kugantung dalam lemari baju sebelah atas, kaos kaki dan ikat pinggang kutaruh di dalam laci kecil di bawah. Setelah aku pergi, jangan lupa meminum obat dengan teratur.
lambungmu sering bermasalah. Aku telah menitip teman membelikan obat cukup banyak untuk persediaanmu selama setengah tahun. Oh ya, kamu sering keluar rumah tanpa membawa kunci, jadi aku mencetak 1 set kunci dan menitipkannya pada security di lantai bawah. Jika kamu lupa membawa kunci, ambillah darinya. Ingat, tutup pintu dan jendela sebelum berangkat kerja agar hujan tidak merusak lantai rumah. Aku juga membuatkan pangsit, kutaruh di dapur. Sepulang dari kantor, kamu bisa memasaknya sendiri. Tulisan itu jelek, sukar dibaca. Namun, setiap hurufnya bagaikan selongsong peluru berisikan cinta tulus yang menghujam dalam hatinya. Ia memandang setiap pangsit yang terbungkus rapi. Ia teringat 20 tahun yang lalu, saat masih menjadi seorang kuli bangunan. Ia teringat suara istrinya memotong sayur, mempersiapkan pangsit di dapur. Teringat betapa suara itu bagai melodi yang indah, dan betapa bahagianya ia saat itu. Ia pun teringat janji yang diucapkannya saat itu. Saya harus memberi kebahagiaan bagi istri saya. Detik itu juga, ia berlari secepat kilat dan segera menyalakan mobilnya. Setengah jam kemudian, dengan bersimbah keringat, akhirnya ia menemukan istrinya di dalam kereta. Dengan nada marah, ia berkata, "Kamu mau kemana? Sebagian aku letih di kantor, pulang ke rumah sesuap nasi pun tak dapat kutelan. Begitu caranya kamu jadi istri. Keterlaluan, cepat ikut aku pulang." Mata sang istri berkaca-kaca, dengan taat ia pun berdiri mengikuti sang suami dari belakang. Mereka pun pulang. Perlahan, air mata sang istri berubah menjadi senyum bahagia. Ia tidak mengetahui bahwa sang suami yang berjalan di depannya telah menangis sedemikian rupa. Dalam perjalanan sang suami berlari dari rumah ke stasiun kereta, ia begitu takut. Ia takut tidak berhasil menemukan istrinya. Ia sangat takut kehilangan dia. Ia menyesali dirinya, mengapa ia begitu bodoh hingga hendak mengusir wanita yang begitu ia cintai. Kehidupan pernikahan selama 20 tahun ini ternyata telah mengikat erat mereka berdua menjadi satu. Pernikahan adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika dua insan dipersatukan dalam ikatan pernikahan, itu bukan hanya sekadar janji atau komitmen di hadapan manusia, tetapi sebuah perjanjian kudus yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam Matius 19 ayat 6, Yesus menegaskan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ayat ini mengingatkan kita bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan sosial atau kontrak hukum, tetapi penyatuan yang sakral dan harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, dalam perjalanan pernikahan, tidak selalu mudah untuk mempertahankan kesatuan ini. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perbedaan karakter, tekanan ekonomi, perubahan fisik, hingga berbagai ujian kehidupan yang dapat menggoyahkan hubungan suami istri. Sayangnya, banyak pasangan yang menyerah ketika menghadapi kesulitan, seolah-olah pernikahan hanya berlaku ketika segalanya berjalan lancar. Tuhan menghendaki agar suami dan istri tetap berpegang teguh satu sama lain, saling menopang, dan menghadapi tantangan bersama, bukan berpisah saat keadaan menjadi sulit. Kesetiaan dalam pernikahan bukan hanya cerminan kasih antara pasangan, tetapi juga gambaran dari kasih Tuhan kepada umatnya. Seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam suka maupun duka, demikian pula pasangan suami istri dipanggil untuk tetap setia dan mengasihi satu sama lain dalam setiap musim kehidupan. Lebih dari sekadar kebahagiaan duniawi, pernikahan sejati dibangun atas dasar kasih yang tulus, pengorbanan, dan saling menghormati. Ketika dua insan hidup dalam kasih Tuhan, mereka akan semakin dikuatkan dan mampu menghadapi setiap badai kehidupan bersama. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah
janganlah dipisahkan oleh manusia. Semoga firman ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai, merawat, dan memperjuangkan kesucian pernikahan dalam hidup kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah terletak pada materi, tetapi pada kebersamaan dan kasih yang tulus dalam pernikahan. Banyak orang mengejar kekayaan duniawi dan melupakan hal-hal sederhana yang sesungguhnya berharga. Kesetiaan dan kasih dalam pernikahan adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pernikahan yang diberkati Tuhan bukanlah tanpa ujian, tetapi ketika pasangan saling menghargai, bersyukur, dan tidak mudah menyerah, mereka akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal duniawi, melainkan pada cinta yang tulus dan saling menguatkan satu sama lain. Semoga kita semua dapat belajar untuk menghargai dan mencintai pasangan kita dengan setulus hati, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa, Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan sore ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kesucian dan kesatuan dalam pernikahan, bahwa apa yang telah Engkau persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Terima kasih atas pengingat bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kasih yang sejati. Tuhan, mampukan kami untuk selalu menghargai setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami, termasuk pasangan hidup yang telah Engkau titipkan. Ajari kami untuk saling mengasihi dengan tulus, untuk tetap bertahan dalam setiap tantangan, dan untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi badai kehidupan. Biarlah cinta dalam pernikahan kami mencerminkan kasih setia-Mu kepada umat-Mu. Bagi setiap pasangan yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, kami berdoa agar Engkau memberikan kekuatan, pengertian, dan damai sejahtera. Kiranya Engkau memulihkan hubungan yang retak, menghangatkan kembali cinta yang mulai pudar, dan menuntun setiap hati agar kembali kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia kepada kami. Ajari kami untuk juga setia dalam segala hal, termasuk dalam menjaga komitmen kami kepada pasangan dan keluarga kami. Biarlah firman yang telah kami dengarkan hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami, dan Roh-Mu terus menuntun langkah kami dalam kebenaran. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus hidup dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang sejati. Bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti untuk memperluas jangkauan pelayanan ini, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.